Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Tema HUT TNI tahun ini adalah TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Setibanya di Monas, Prabowo melakukan inspeksi pasukan dengan ditemani Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Terima kasih pengabdianmu. Prabowo kemudian bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi TNI dan menegaskan TNI akan terus berjuang bersama rakyat. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Prabowo dan ribuan warga di Monas terpukau saat menyaksikan beragam atraksi alutsista TNI. Sebelum meninggalkan Monas, Prabowo menyapa warga, bersalaman, berfoto, dan mencium kening sejumlah anak yang mendekatinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menargetkan proses evakuasi terhadap santri korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo rampung hari ini. Sementara itu, Pemprov Jakarta berencana memindahkan patung Jenderal Sudirman. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Tim SAR gabungan pagi tadi kembali menemukan satu jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Satu korban ditemukan tim SAR di balik reruntuhan bangunan yang ambruk di area sektor A3. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya satu jenazah korban pagi tadi, jumlah santri korban ambruk Ponpes Al-Khozini yang ditemukan meninggal dunia menjadi 54 orang. Sementara untuk total korban mencapai 158 orang dengan rincian korban meninggal 54 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 bagian tubuh korban. Tim SAR juga menargetkan proses evakuasi Ponpes Al-Khozini yang ambruk selesai pada hari ini. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian, ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari
Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan. Saya ulangi, yang diperkirakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam proses serah terima jenazah korban Ponpes ambruk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Isak tangis keluarga mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini. Tangis haru keluarga mengiringi penyerahan 3 jenazah korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah teridentifikasi pada Sabtu malam. Ibu korban atas nama Firman Nur ini hanya bisa tertunduk lemas saat peti jenazah anaknya dimasukkan ke dalam ambulans. Raut wajah muram disertai air mata menggambarkan kesedihan mendalam atas kepergian putranya. Tak jauh berbeda, pihak keluarga M. Aska dan Daul Milal juga merasakan pilu yang sama. Melihat jenazah putranya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ada di lokasi berusaha menenangkan, memeluk erat untuk menguatkan hati sang ibu. Pasti hati-hati dokter-dokternya. Usai dimandikan, 3 jenazah santri kemudian disolatkan sebelum diserahkan dan dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah sahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninjau langsung proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Emil menyatakan pihaknya fokus pada upaya penyelamatan dan identifikasi korban. Termasuk terkait apa yang ditanyakan tadi, pembelajaran dan lain sebagainya. Saya mendedikasikan diri bersama Bu Gubernur, kami bergantian untuk bisa memberikan kehadiran negara di sini sebagai pemerintah provinsi. Jadi fokus kami ada pada penyelamatan dan identifikasi dari jenazah tersebut. Pertama, saya melihat operator alat berat ini sangat cekatan ya, dan speednya cepat sekali untuk memindah, mengangkat, memindah, memasukkan ke dalam truk. Ini betul-betul kerja yang sangat intensif. Kalau ada saatnya berhenti, kemudian saat berhenti kemudian mereka mengamati, itu karena memang nggak bisa main garuk aja. Ada safety officer Basarnas melakukan assessment, melihat dari titik mana lalu dilanjut. Nah, sekarang ada satu sisa. Kalau Anda perhatikan lantai ini bentuknya tuh, jadi collapse-nya tuh seperti ini, stroke gitu kan. Nah, yang sisi sini inilah nih yang paling sulit karena menempel ke bangunan yang tinggi di sebelahnya. Nah, sisi ini sudah dibersihkan, membuat manuver penguatan dan ini menjadi lebih memungkinkan untuk sisi ini. Di sini yang sekarang dimulai, dan harapannya akan kita, kalau memang masih ada di bawah reruntuhan, akan bisa lebih. Pasca ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Presiden Prabowo memerintahkan pemeriksaan keamanan konstruksi seluruh pondok pesantren di Indonesia. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hankodo menyebut hingga saat ini baru 50 ponpes yang mengurus persetujuan bangunan gedung.
Presiden Prabowo Subianto berikan perhatian khusus atas insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Qusini di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden terus mengikuti perkembangan penanganan dan telah memberi instruksi khusus kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah mengenai evakuasi dan penanganan para korban. Presiden juga meminta agar setiap pondok pesantren segera didata dan dipastikan keamanannya dari segi bangunan dan infrastruktur untuk menghindari resiko ambruk di kemudian hari. Kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan harus semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur untuk masing-masing. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo menyebut hingga saat ini baru 50 pondok pesantren yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dari ribuan ponpes yang ada di Indonesia, baru sekitar 50 yang memiliki izin bangunan yang sah. Dodi pun menyebut bahwa pesantren harusnya melakukan kepengurusan persetujuan bangunan gedung. Kalau itu harusnya kan semua pesantren itu ada izin. Dulu kan namanya izin memberikan bangunan yang namanya ganti PBG. Itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG sendiri karena kewenangannya dari BMBL. Kita bisa koordinasi dengan Kementerian Negeri dan Agama karena pasukan agama. Insiden di Al-Qusini menjadi sorotan terhadap kepatuhan dan pengawasan terhadap izin konstruksi fasilitas keagamaan. Peninjauan ulang harus dilakukan terhadap regulasi dan penerapan izin bangunan pondok pesantren agar tragedi serupa tidak terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu 4 mata dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apa yang dibahas? Informasinya selesai jeda. Tetaplah bersama kami.